Aimal, Bapak Ibu pengawas dari TK, SD, Ketua KDS, Bapak Ibu kepala sekolah, para ASN, guru dan guru non ASN yang kami banggakan. Pertama-tama saya akan terima kasih kepada Kasih Sumiko yang telah merencanakan kegiatan ini sehingga bisa terus berjalan ini untuk yang ke-14 kali. Jadi kecamatan Aimal itu kecamatan yang titik yang ke-14 yang kami datangi sejak tanggal 25 Juli 2022, pertama di Muslim dan sekarang di Aimal. Tapi kalau kehadiran saya sudah yang ke-16 kali karena ada dua yang menyelenggarakan di luar PT, yaitu LKKS SMP dan guru non ASN Kecamatan Sumatera Barat. Kemarin tanggal 27 hari Sabtu yang lalu saya diundang oleh forum untuk GTT. Nah, tapi tidak ada GTT dalam teknologi undang-undang ASN. Yang ada itu adalah non ASN. Apa namanya? Non ASN. Jadi guru non ASN, guru ASN. Nah, kemarin Sabtu saya hadir di sana. Di Sumatera Barat itu non ASN-nya sebanyak 297 orang. Jadi semuanya juga hadir saat itu. Saya nyanyikan 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Nah, memang sebanyak sekali. Nah, terima kasih. Jadi kita masih ini tinggal 7 yang harus kita datangi karena ada 21 kecamatan di Timur. Nah, setelah saya turun di 21 baru kita akan evaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, terima kasih juga kepada Kepala SDN 2 Aimal Timur, Ibu siapa namanya? Ibu Haja. Nah, jadi saya ingat dalam masalah kecil saya. Jadi waktu saya pikir dengan ada satu baru di kelon bersama Pak Kane, nah, saya minum itu seruan. Itu sudah kami minum beberapa tahun ini sekarang dapat. Terima kasih. Jadi kalau bisa diakui juga ke seluruh lah, biar bisa dinikmati juga oleh teman-teman saya dari PKD. Kalau ke zaman sekolah cukup lagi titip di kuliah saja. Nah, jadi titip di kuliah di SD1 Koya di bawah MJ demikian. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan. Terus yang ketiga, kita telah melayani. Jadi saya selalu melayani jam 9 selesai jam 12. Karena konsepnya supaya kita tidak perlu makan siang, kita perlu ada snack-snacknya. Cukup air putih saja sehingga tidak menjadi beban dan pekerjaan makan-makan. Tapi karena makanan bilang ada makan siangnya, kalau begitu mundur sedikit supaya kita selesai jam 1. Supaya sunnah kita makan siang. Karena kalau masih jam 12 masih makruh hukumnya makan siang. Itu menurut fatwa kepala BKPSDM. Ya kalau ikut boleh, ya kita tidak apa-apa. Karena kalau Anda menjadi orang Muslim yang baik, maka itulah fatwa ini. Tapi kalau ada baik itu tidak apa-apa. Kalau dia benar fatwa ini Anda tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak benar Anda tidak berdosa. Tapi di fatwa itu kalau benar kalau salah sama. Itu teori ini. Ya, jadi sekarang yang ada makan siangnya. Tapi saya kayak gitu sebelah siang. Ya, terima kasih atas kehadiran kita semua. Ini yang hadir non ASN dan ASN. Nah, inilah teorinya kita. Ini undang-undang kita yang harus kita laksanakan nomor 5 tahun 2014. Jadi undang-undang tentang aparatur sipil negara yang dalam undang-undang itu ASN dibagi 2, ada yang PNS dan ditugaskan. Selain itu karyawan di instansi pemerintah itu namanya non ASN. Jadi pegawai non ASN, guru non ASN. Ini terminologinya. Nah, sekarang kita hadir di sini dalam status yang sama. Bisa atau kami saya dengan proposal Bapak Ibu Saudara dalam status yang sama
ada kata ASN-nya. Ada yang ASN, ada yang non ASN. Jadi bakal ada mudah nih, semua ASN dan non ASN. Tapi kalau cuma 700, kayak nomor 700. Ya. Jadi saya teringat dulu waktu kuliah di Putra, kalau kuliah Pancasila itu teman kita kuliah itu 500 orang. Ini belum 500. Ya. Jadi di gedung auditorium Fakultas Hukum itu kita kuliah bersama Pancasila. Jadi teman-teman yang mau main di belakang duduknya, tapi kalau yang rajin di depan supaya dia tetap fokus memperhatikan dosennya. Nah yang suka duduk di belakang itu pasti mau main-main. Tapi bagaimana bisa depan sama Bapak? Ya, kalau tidak ada di depan ya sudah. Tapi jangan sengaja. Ini harus diubah juga orang Sasak itu. Orang Sasak itu datangnya pertama, duduknya di belakang. Dia bilang sila-sila, giring-giring. Sehingga apa dijelaskan orang dia tidak paham. Karena dia ngantor kemudian. Apalagi juga yang beramaikan. Ya kalau dia saudara kita yang dari Bima datang terlambat mau di depan duduknya. Ini hal jelek yang harus diubah. Siapa yang membahanya? Bapak, Ibu, Guru. Dan yang lain kita bisa membahanya hanya Bapak, Ibu, Guru. Jangan hanya kami. Karena Bapak, Ibu, Guru yang mendidik anak-anak kita itu. Mari kita ubah itu, membangun karakternya. Termasuk juga membangun anak supaya bisa berani ngomong, berani bicara. Makanya harus ada dialognya, ada tanya jawabnya, ada waktunya untuk menjawab kalau kita mengajari. Makanya ada pre-test, ada post-test, apa sekali. Udah mengerti anak-anak dialog gimana? Jadi suku Tuhan, dua Tuhan. Jadi sudah mengerti dia mengerti dah. Dan mengerti anak-anak dia juga mengerti. Gimana cara mengerti? Tanyalah dia. Nah kalau saya juga prinsipnya bertanya itu kalau bisa jadi orang yang pertama ada first keeper. Kalau ada kesempatan bertanya harus pertama katakan. Kalau bisa kita langsung ditunjuk. Kenapa? Kalau kita yang pertama pasti apa yang kita sampaikan itu baik, bagus, atau jelek. Kenapa? Karena belum ada orang yang bilang, belum ada orang yang ngomong kan. Jadi kita yang pertama ngomong. Jadi kalau dia bagus, dia dikumpulkan oleh orang, dia jelek pun dikumpulkan. Jadi kemarin begitu di Surabaya itu tanggal 12 sampai 15. Saya pertama ngomong begitu saya. Kalau harus saya buka saya harus pertama. Akhirnya orang-orang belum ngomong siapa mau bertanya lagi cukup sudah. Silakan jawab apa disampaikan oleh Kabas Jawa Timur JTB. Baru kita bertanya lagi. Karena semua kita itulah masalah kita. Nah setelah dijawab baru banyak bertanya karena tidak puas dengan jawabannya terhadap apa yang saya sampaikan. Itu ada videonya itu Bapak. Kenapa Pak Dikbud ini sudah saya ngomong dia pergi ngecek di Jakarta itu sama ibu dia. Jadi di Jakarta di Bandung katanya cinta sekitar bro itu makro itu anunya apa namanya pada pelatih Surabaya itu amalkan di pondok saja langsung diamalkan di Madura. Ya benar itu setelah itu lah jadi diamalkan di Madura jadi dia. Kadang-kadang kita jadi bahaya tapi dia jalan-jalan ke tempat Surabaya, Jakarta dan Bandung jadi double kan. Jadi agak makro dia Surabaya itu makanya diamalkan aja. Nah status sama ini sekarang. Nah status kita sebagai ASN ini kita dapatkan lewat perjuangan yang bermacam-macam. Ya, jadi ada yang tesnya hasil survei saya ada yang 7 kali, ada juga yang 3 kali, ada 4 kali, ada juga tanpa tes. Kalau kita rata-rata kita menjadi ASN PNS ini dengan proses perjuangan rata-rata 3 kali tes. 3 kali kita tes. Ya saya dapat tes, tapi ada teman saya 8 kali tes. Kalau di rata-rata, maka rata-rata 3 sampai 5 kali tes. Dan ini status yang diinginkan oleh hampir 98%
oleh rakyat kita yang pernah sekolah. Semua anak-anak sekarang, siapa di antara kita yang statusnya ASN sekarang ini yang ingin anaknya tidak jadi ASN? Katakan. Ayo katakan dong. Pak Dina, gimana katakan? Siapa di antara yang ada di sini itu yang anak kita tidak ingin dia menjadi ASN? Kita tidak ingin anaknya jadi ASN. Kita tidak mau anak kita menjadi PNS. Katakan. Ayo dulu Pak Guru. Nggak ada. Bapaknya Intan mau nggak? Itu aja Intan kenapa Maria ada menjadi PNS juga kan? Iya kan? Jadi begitu kita inginkan status ini dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan sekarang ada juga itu yang harus terjauh-jauh untuk memasukkan anak-anak kita ini kita menjadi guru non ASN. Sekarang saya minta bekas dipanggil. Ada seorang kepala sekolah yang dikasih menjadi calon begitu. Nah sekarang kita dia panggil kepala sekolahnya tidak menjadi isu tidak dia, BAP dia, kalau benar kita menunjukkan. Tapi kalau tidak kita rehabilitasi nama baiknya. Karena saya prinsipnya seluruh hukuman ASN itu harus lewat BAP. Jadi berita acara pemeriksaan. Karena ASN itu berada dari PKPS PNS. Nah begitu perjuangan kita untuk mendapatkan, maka sekarang harus bersyukur ini. Tapi kan kita bersyukur nih. Mudah mengadu makanan jam 9, datang jam 10. Saya yakin udah makan jam 9. 9 ya? Iya. Karena makanan ini dia ingin mengubah, tidak mau mengubah tadi sejelek itu. Makanya saya diundang jam 9.30. Padahal itu yang ingin kita ubah sekarang. Jadi surat undangan itu yang tertulis itu jam kita mulai. Ubahlah sekarang mindset yang jelek itu. Jadi kita ubah dia. Jangan terundang pada kami jam 10 jam 8. Kamu dari itu ada bohong saja sih. Kenapa kita pertahankan kebohongan itu, kejelekan itu? Kita ubah sekarang itu. Siapa yang ubah? Kita lah orang pintar ini. Kita orang pintar semua kok. Tak mungkin jadi guru kalau tidak alumni bukan tinggi dan sarjana. Tak mungkin sarjana kalau tidak pintar. Ya kan? Kita mari sadar kita buat. Jangan lagi kita bilang jadi pas waktunya kita mulai. Jam 9 undangan, jam 9 kita mulai. Jadi kalau dari air rumah itu berapa menit kemudian itu bisa dihitung 5 menit saja. Itu artinya kuliah itu berangkat dari sekolah di air rumah itu jam 9 kurang 10. Apalagi itu aja yang buat seruang itu terdapat nilai kemudian pekan 2 menit saja sampai sini dia. Ini harus kita ubah supaya kita mulai berubah. Dan kita bisa menghitung berapa menit sampai sini. Saya dari sekolah dari siapkan waktu 30 menit. Tapi begitu keluar datang dengan ada PMD, ada konsultasinya. Oh 5 menit kalau padas. Jadi keluar lagi. Karena kalau ada masuk kantor saya bilang tidak boleh lama-lama itu, lama 10 menit. Karena sekian banyak pandangannya calon lamanya. Tapi kalau mau lama-lama datang kayak lama saja, punya 12 malam boleh. Tapi datangnya setelah maghrib. Nah ini harus kita ubah ini sekarang. Kita yang harus berubahnya. Kita harus disiplin. Tidak boleh nggak disiplin. Kalau nggak disiplin kita tidak akan bisa cepat. Nah kaitannya dengan hal itu, maka kami mengadakan sosialisasi tentang BB94 untuk kita mengubah tradisi jelek yang ada selama ini di kalangan kita. Dan saya sangat yakin dan percaya yang bisa mengubahnya itu hanya dan yang lain. Kenapa? Karena ini akan kita tularkan kepada murid kita. Apa yang kata beberapa kali begitu? Kita sangat, apalagi di guru SD. Saya selalu kasih contoh. Waktu saya di SD Medan itu tahun 76 sampai 82 ada guru saya sudah terkenal Ibu Abila, Ibu Suhara dengan Ibu Soh, Pak Ilham, itu Ibu Abila bilang kalau yang pernah jalan Ibu dengan Ibu Soh itu lihat kiri kanan, lihat kiri sepi, lihat kanan sepi, baru dia benar. Sampai sekarang kita ingat itu.
Jadi kalau yang berat tidak datang. Tapi anak sekarang tidak. Seringkali saya melapor di kemudian. Dia hanya sama aja lihat timur doang dilihat. Kita lihat barat saja di barat kan. Di pagi kita mau cepat ini. Langsung ke daerah. Nah, ini jadi harapan kita. Mari kita ubah itu. Tapi jadi kita harus ditiru menjadi contoh. Jangan jadi contoh ini. Nah sekarang kita akan mulai ke sana ini. Kita ingin menjadi branding bagi Lombok Timur. Katanya Pak Kasih itu 2 orang ini anak yang menjadi kadis sekarang. Dan kadis ini berkorelasi riset lokal ya antara dengan SDM dengan Lombok Timur. Karena mereka SDM itu mengelola SDM-nya. Di Lombok itu kurikulum, murid dan fasilitasnya. Nah sekarang ini berapa banyak kita di ASN di Lombok Timur? Lombok Timur ASN itu 10.300 orang. Terus berapa kebutuhan kita ASN di Lombok Timur? Dari seluruh luas wilayah kita, banyak kecamatan kita, banyak penduduk kita hanya butuh 17.000 saja. Jadi kekurangan kita itu tinggal 6.700. Dari mana diambil? Saya dapat Peterpan RP itu November 2023 harus terpenuhi kekurangan dia 6.700. Dari mana dipenuhi? Itulah dari P3K, Pegawai Pemerintah dan Pemerintah Kerja, yang akan diisi tahun 2022 sampai 2023. Nah inilah dia aplikasinya yang kami dapat dari Surabaya dan Makassar itu tanggal 12 sampai 15 diisi. Nah sekarang berapa ya kalau ini perbuat P3K yang nomor 1.700 di kantor saya itu dengan SK yang dibagi kemarin pada Pak Kasih Timur sudah jumlahnya 16.416 orang. Jadi 16.416 orang dengan SK yang dibagi oleh Bupati Lombok yang kemarin itu. Nah saya lagi bagi juga besok ini sudah ada tadi kemarin Bupati tanda tangan untuk non guru 87 orang untuk digas dan PD-PD lain. Kalau sekarang tambah itu 16.416 ditambah 87 berapa jadinya? 16 tambah 87 satu ya. Jadi sudah 16.501. Jadi sudah jumlahnya sampai hari ini 16.501 yang akan memperkuat formasi sebanyak 6.700. Ditambah dengan yang pensiun tahun ini sebanyak 535 orang termasuk lahir. Termasuk juga Pak Ketua K3S. Termasuk juga Pak pengawas-pengawas dari sini, Pak Haji, Pak Haji Zul. Tambah itu. Itulah yang akan diisi. Nah sekarang yang Bapak juga bersyukur ini. Makanya sekarang kalau tidak mau, ya segeralah pensiun supaya bisa diganti oleh yang non ASN guru sekian banyak itu. Jadi ini bapaknya Intan, Pak, sama bapak saya. Kalau dia nakal-nakal, segera kita pensiunkan supaya diganti oleh yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara pensiun? Nah, gampang kan? Pensiun itu ada pada umur sudah maksimal 60, kayak ini Pak Akhir itu. Atau mungkin juga dipensiunkan oleh puasa, kita meninggal dunia. Atau mungkin karena pensiun sendiri ini karena mau sendiri atau dipensiunkan. Nah dalam rangka kita supaya jangan dipensiunkan itulah kita sosialisasi PP 94 tahun 2021 nanti ya. Nah sekarang bagaimana sekarang isi ini yang P3K? Jadi untuk yang dulu P3K itu harus terpenuhi besok. Kekurangan guru Lombok Timur 4.000 sekian itu harus terisi di akhir tahun 2023.
Ya. Jadi ini. Nah sekarang gimana nih? Mau diapakan itulah yang terdata. Dan tidak mungkin semua kita menjadi ASN. Ini yang salah dari kita berpikir kita ini. Anak-anak kita itu tidak kita akan berhasil bila dia tidak punya tim. Iya kan? Ada bandingan nanti hasil kita menjadi PNS ini dengan hasil orang yang punya kandang di Eropa itu, kandang ayam yang isinya 5.000 beda, pasti banyak hasil pada kita. Lalu kan malah foto kita kan, kalau menjadi PNS ini kan dagang terbilang. Ini harus diubah. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah ini harus kita wawasan kita juga. Makanya pilih sekolah ini juga jangan semata-mata sekolah yang alokasi di sana. Mari kita sekolahkan anak kita itu yang bisa mandiri. Ada peluang ASN, daftarlah. Tapi bukan menjadi prioritas. Kalau itu prioritas, harus akan stres. Ya, nah itu. Nah sekarang itu nanti berapa banyaknya? Nah khusus untuk guru sudah ada keputusan dari Kementerian PADB bersama Dikbud yang akan mengisi formasi P3K itu satu guru yang ikut tes pada tahun 2021. Kalau dia tidak tercukupi, baru akan dites lagi yang tidak ikut tes. Ini bagaimana yang ikut tes itu? Ikut tes itu dua kategorinya. Satu lulus dan tidak lulus. Ada yang PG dan tidak PG, ya kan? Passing grade dan tidak passing grade. Jadi semuanya yang ikut tes P3K 2021 ini akan ditempatkan menjadi P3K di sekolahnya atau di sekolah yang dibutuhkan. Makanya sekarang itu banyak mutasi. Ada yang komplain kepala sekolah. Yang kami terima itu hanya komplain kepala sekolah tujuan. Ya. Kalau kepala sekolah asal tidak boleh komplain. Kalau ada komplain, ada kita boleh pertimbangkan untuk diberhentikan nanti bulan Januari. Ya. Yang kami pertimbangkan hanya kepala sekolah tujuan. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya, nah itu sekarang yang passing grade ini jadi prioritas. Kalau seluruhnya usulan kami ini bagaimana proses penempatannya? Nah ini ya, ini bagaimana proses gajinya dan Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan setuju, maka seluruh yang passing grade di nomor timur itu akan di-SK-kan di akhir tahun 2022. Kecuali yang tidak ada rumahnya di Lombok Timur. Jadi Lombok Timur passing grade-nya itu sebanyak 2.178. Yang punya rumah di Lombok Timur sebanyak 2.057 orang. Jadi 141 tidak punya rumah. Gimana nggak punya rumah? Tidak ada sekolah yang menerimanya. Kenapa? Karena sudah full guru jam. Guru apa itu? Guru mata pelajaran. Itu artinya yang tidak punya rumah itu guru SMP. Kalau yang guru SD itu aman. Nah selanjutnya bagaimana kalau nanti tidak semuanya dapat, ternyata pertimbangan masih kita 50%. Ini jadi Surabaya. Karena saya memang menghasil seperti itu gaji 20%. Hanya 1.000 kenanya. Nah kalau terjadi itu, gimana penempatannya? Maka penempatan pertama itu diprioritaskan kepada THK 2 yang masih ada. Setelah itu guru yang sertifikasi. Setelah itu guru yang negeri ini sertifikasi negeri, sertifikasi swasta. Setelah itu baru PGD negeri
mohon berdoa, kita berdoa sama Nah, nanti setelah itu udah ini, maka untuk mengisi kurangan itu akan diambil dari yang ikut tes itu 2021 dengan 4 persyaratan. Persyaratan pertama, kualifikasi pendidikannya. Jadi kalau lulus SD wajib lagi hukumnya harus DGSD, DGSD. Tidak boleh bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Inggris? Dia itu sekolah penggerak, belum ada bukan. Jadi belum masuk bahasa Inggris, ketika dia sekolah penggerak belum. Ini akan menjadi sebuah usaha yang kita akan nanti dalam pertemuan selanjutnya. Itu yang pertama, jadi kualifikasi pendidikannya. Yang kedua, itu kinerjanya. Bagaimana kinerjanya ini? ASN kita ini, non ASN ini. Maka sekarang itu sebagai sosialisasi supaya kepala sekolah memonitor guru honornya yang tes tahun 2021 itu rajin kalian. Termasuk juga pengawasnya. Kalau dia lagi bisa lapor, karena nanti ada instrumennya. Nanti pada waktu penempatan sebelum itu ada instrumen yang akan dikirim lewat KPTN dikirim kepada sekolah-sekolah untuk menilai saudara-saudara kita yang ikut tes tahun 2021 yang tidak lulus. Terus yang ketiga, profesionalitasnya. Profesional ini dia bisa nggak kuat RDP bisa nggak menganalisis hasil ujian anak-anak dan seterusnya. Siapa yang tahu itu? Kepala sekolahnya, pengawasnya. Kalau kerajinan bisa juga ditahu ada tempatnya kan. Yang terakhir, relasi sosialnya. Bagaimana hubungannya dengan teman sejawatnya di sekolah, dengan atasannya, dengan pengawasnya, termasuk relasi sosialnya di masyarakat. Kalau anak meninggal, datang nasihatnya. Dia orang NOM, NPDI, NU, sudah pada pergi sekira. Kalau NU tersekira dulu. NPDI, dia jago itu, tapi dia bilang kalau tidak balik. Nah, tidak bagus nih, tidak lulus dia. Atau itu yang akan dinilai oleh instrumen itu. Kenapa begitu? Karena ASN itu menjadi contoh di dalam maupun di luar dinasa. Nah ini terkait dengan P3K. Kalau belum cukup, maka barulah dia akan tes lewat semua orang yang terdaftar di tahun ini yang sekarang kita alami, yang punya SK Bupati tahun 2021. Ini urus untuk guru saja. Tapi kalau digas yang lain itu punya aturan lain. Kalau digas itu dari kementerian panel bersama Kemenkes, yang terkait panel bersama Kemenkes tidak lain. Jadi ini bagaimana sekarang kalau dapat kita, kalau nggak dapat ya tidak bisa lagi. Karena memang itu provinsi sekolahnya. Nah khusus untuk TK, nah ini jadi selalu TK ini tidak ada formasi untuk TK. Kenapa? Karena pemerintah itu mengadakan ASN itu untuk institusi pemerintah, untuk lembaga-lembaga pemerintah, untuk negeri dan kutiplah. Jadi guru TK itu sudah perlu, sudah lebih dari yang seharusnya. Karena TK negeri nomor berapa ini? Satu TK yang ABK-nya yang mungkin 3 orang, dikalikan saja begitu. Harus 20 lah, 2 kali 3 20 orang. Berapa guru TK? 100 sekian. Jadi sudah kelebihan. Oleh karena itu saya bilang, anak-anak kita, adik-adik kita yang punya jatah TK itu silakan kalau mau jadi ASN, kuliah ulang, kuliah lagi di DGSD atau di jurusan yang lain. Kalau berharap dengan TK susah untuk menjadi ASN, tapi menjadi guru yang lain kita tidak bisa. Kalau saya sudah ngomongkan ini, waktu saya sudah bayar, karena saya swasta. Tapi apa jawabnya sebuah kementerian itu? Pemerintah itu tidak menyiapkan SDM untuk sekolah, tetapi dia memberikan bantuan untuk yang lain-lain. Sama hak bosnya, sama hak POB-nya, dapat bantuan-bantuan juga, gurunya sertifikasi, dan sebagainya. Tapi tidak diberikan guru ASN. Tidak hanya itu, kita itu jawabannya. Dan kalau bapak potong-potong, ya banyak dulu, itu jawab.
Jadi kita sebagai rakyat harus menjaga diri sekarang. Ya, sudah guru TK. Jadi itulah maknanya. Jadi jangan menyesali apa yang terjadi. Jadi hikmahnya kamu musyidat jadi agama semua sadar dan kebenaran. Nah, itu terkait dengan itu. Nah, sekarang ini sama kita menjaga ASN ini. Nah, itu ada aturan ASN dalam PP 94 itu yang harus kita lakukan. Nah, ini sudah sering kita sosialisasi. Kita harapkan kita untuk memahaminya. Saya baru kelas ditempel di semua sekolah. Ditempel belum? Sudah. ASN? Mantap. Yang tidak masalah sudah sosialisasi, tapi itu menjadi pertimbangan dan taat kepada aturan. Itu lihat ini ditempel itu semua supaya tahu nih kalau ada gurunya yang tidak rajin itu baca itu. Pak guru sudah baca ya. Makanya itu kita lakukan ditempel, ditaruh di tingkat depan. Satu di depan sekolahnya yang besar, satu di depan gurunya, satu di depan kasetnya. Supaya semua membacanya. Kalau ada guru yang tidak rajin, guru baca itu. Sudah kita berjuang untuk kali tes kok. Sekarang kalau rajin, nah itu soalnya. Jadi mari kita bangun kesadaran itu. Nah ini aturan itu 94 kamu puasa dirinya di kasar. Jadi kalau saya bilang ASN jangan mantap. Kalau saya bilang mantap, panjangannya apa? Melayani, akomodatif, veteran, taat, amanah, profesional. Jadi layani dengan 5S. Salam, senyum, sabar, selesaikan segera. Setelah assalamualaikum waalaikumsalam, beri dulu senyum dulu, baru bedakan beda. Lalu apa yang beda? Selesaikan segera. Nanti wasatnya kalau boleh jadi masalah ya dua kali. Bermaksud begitu, banyak baru jika aman ada kan cepat keluar lalu sampaikan kepada
Jadi itu harus kita hafal semua itu. Jadi di mana-mana ini harus ditempel. Dan saya sudah sosialisasi pertama dari sekretaris Dinas Badan Pengamat dan Wakil. Terus turun di mana-mana. Jadi nggak boleh lagi diabaikan. Nah, itu PP 19 ada 3 isinya yang pertama. Ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi. Dan saya harapkan itu dibaca. Dan dia sanksi itu sangat ditekankan tentang kira-kira kita. Ya. Sekian hari nggak masuk ini rumahnya, sekian hari nggak masuk ini rumahnya. Jadi sepertinya memang kita malas rasanya ini PNS ini. Karena tahun yang 2010 PP 53 itu baru boleh dipecat, itu bila berturut-turut 28 hari. PP 94 ini hanya 10 hari. Kalau kita tidak masuk 10 hari tanpa keterangan yang jelas, maka kita langsung dipecat. PP 53 itu kumulatif 1 tahun itu 46 hari. Sekarang ini 28 hari. Kalau 1 tahun ASN tidak masuk 28 hari tanpa keterangan kumulatifnya, maka dia bisa langsung dipecat tanpa ada pemerintah. Bagaimana caranya? Kami tentu kita harus adakan pembinaan. Siapa yang bina, atasan langsung. Nah, kesembilan sama teman-teman masyarakat saja tidak ikuti SK kami. Kalau ada 1 hari tidak datang ke sekolah itu, langsung seproses pemecahan. Ya, kenapa kita harus pindah? Pindah itu untuk membuat organisasi. Kenapa kita harus pindah? Kalau ada baik, boleh ada pindah ke sana. Kalau ada jelek, jangan dihadapi terjadi lagi di sana. Itu makna yang kita bangun. Sampai nanti kalau mungkin ada berdasar dedikasi yang berpengalaman kita dan satu tempat. Maka saya bilang, saya sekarang kepada BKPSDM. Sebelumnya saya kadis pariwisata, sebelumnya saya dosen supervis dari lapangan, sebelumnya staf ahli yang hukum dan politik, sebelumnya sekretaris BKD, sebelumnya sekretaris Dikbud, sebelumnya sekretaris pariwisata, pertemanan dan pendidikan, sebelumnya Kasatid pariwisata, sebelumnya SMA 1 TNN, sebelumnya guru SMA 1 Tegalwayan. Jadi begitu putar-putarnya dari 19 sampai hari ini kita berapa instansi. Di samping itu kita menjadi dosen dari Mando sampai dengan yang Roma sekarang. Ya, jadi dipindah itu menambah ilmu, dipindah itu menambah teman, dipindah itu menambah pengalaman, dipindah itu menambah rezeki, tapi jangan menambah istri. Ya kan? Jadi kalau itu saya bilang sama kamu berada jadi mata negara. Tetapi sekarang kenapa boleh kasih menolak? Ya, kalau menolak kasih kita akan pertimbangkan. Kenapa? Kasih berbuat. Kenapa? Karena ketentuannya jangan sampai digeser guru pesantren. Jangan sampai digeser guru tes 2021. Kenapa? Karena kita akan menilainya dari 4 hal ini. Dengan masuknya ASN di sana tergeserlah guru pesantren kita, itu tidak benar. Jadi yang diterima itu yang pelanggan dari kepala sekolah perempuan. Karena kalau masuk ASN ini maka tergeserlah ibu guru saya yang pesantren, tergeserlah ibu guru saya yang tes 2021. Hanya itu logikanya. Yang lain tidak ada logika lagi, tidak ada teori lagi. Silakan apa bupati, nanti saya akan kasih argumentasi. Tapi kalau masuk melintas argumentasi saya siap. Tapi pada hari itu sudah bosan. Salam.
lagi yang sudah tidak pernah masuk, ternyata dia sakit, tidak pernah dibujuk orang. Tapi dia tidak keterangan sakit, dia pakai herbal karena penyakitnya agak istimewa. Di mana tempat itu yang istimewa, sehingga dia enak untuk dilakukan, pakai herbal. Kalau bapak tak percaya saya buka, bisa dibuka di foto saja. Yang seperti itu keadaannya. Dan kalau ditanya, laporannya gimana sih? Mungkin gara-gara itu. Kenapa dia tidak bayar sekolah itu? Karena bapak dan penyamanya. Sekarang dengan kesana disampah, dia akan baik seperti itulah yang kita bangun. Ya. Nah terus yang selanjutnya itu kewajiban kita kata-kata yang kelima. Jadi kita sedang ditempatkan di mana saja. Jangan ada di pahitnya harta di Papua pun sudah siap. Kalau nggak siap hari yang penting kita. Ya. Jadi ini yang perlu satu kita kan siap ditempatkan di mana saja itu kewajiban kita sebagai ASN. Terus yang kedua sampai dari bawah ini kita harus masuk kerja dan melatih keluarga. Sekarang Aifah sudah kuat makanya masuk jam 7. Jam 7 masuknya, pulangnya jam berapa? Kenapa? Karena kita akan dibahas ini. Kita ingin dibahas ini menjadi break-break dalam hidup. Saya lagi buat desain bukunya, apa namanya, terangnya, isinya. Nanti akan wajah ini, makanya kita seterusnya. Latar belakang ada bukan itu. Dan kami juga lagi buat peraturan bukannya supaya ini terkeluar dari bupati dan akan dilaksanakan seluruh. Jadi kebahan ini brandnya, moto yang dijalankan seluruh kita. Jadi kelas musalah itu, musalah Tuhan lagi harus kita laksanakan. Kita bersikap begini, tidak ada teorinya, tidak ada korelasinya antara pakai barang dan bersikap hanya bagus. Bahkan sekarang ini kami yang mampu silahkan tidur saja. Kalau bapak kami kita ingin sebabnya saya mohon tidak apa-apa silakan. Tidak usah diganggu juga anak-anak. Kalau dia diganggu sebabnya maka kita kata sudah sebab. Dia yang pagi, dia sepagi. Tapi kalau bagi bangku, baru bisa tidur. Itu misalnya sekarang kali. Memang telah kita kita akan terbiasa. Jadi kalau makan saya 2 minggu saja begitu, insya Allah sudah makan lagi. Ya kan? Ini harus kita laksanakan sekarang. Dan kita harus memasakan Tuhan lagi sekarang ke sekolah lainnya, maka sabar saja. Seluruh guru di air itu pakai sandal di sekolahnya. Seluruh anak-anak kita pakai sandal. Ya. Bagaimana kalau bapak? Tidak usah pakai sandal, pakai sandal saja. Saya berdiri 2020 itu tidak pernah pakai sepatu di kantor. Sepatu saya hanya di mobil saja. Kalau saya di kantor yang pakai sepatu harus pakai sepatu dan mobil. Tidak ada punya kemana-mana ada pakai sandal. Makanya sepatunya lama. Jadi sejak bulan Juli 2020 atau perusahaan baru masuk banyak baru harus menggunakan. Karena perusahaan itu bisa sehingga sejauh aman. Maksudnya yang pertama satu soal. Tapi kita kan rasional ini. Sengaja kita kotori lawan kita dengan sepatu. Coba disarankan di luar. Bisa kira kalau musim hujan, bagaimana bapak masih? Gara-gara sepatu bapak ibu anak-anak.
Ya kita ini tidak rasional sekali. Sekarang saya minta kepada ASN yang ada di Kecamatan Aiman mulai hari ini. Nanti hari Jumat seluruh anak kelas 6 SD yang laki-laki terutama, kalau SD kan buatnya kelas 5 juga, supaya bawa sekat pokok bersama Rexel. Untuk apa itu? Jadi seluruh SD kita di Kecamatan Aiman ini pergi ke musala dan masjid untuk membersihkan tempat duduk musala dan masjid. Setelah itu ditempel dibuat kaset, tidak boleh naikkan alas kaki. Ya, seluruh musala masjid kita di Kecamatan Aiman ini Madinah bisa baru tugasnya. Setelah dibersihin pada tempat itu dibuatkan tempel, buatkan banner, tidak boleh menaikkan alas kaki. Coba nih, kita membersihkan wudhu kan, kenapa kita naik ke sana kita ke tempat wudhu itu? Di mana logika ini? Kita orang pintar kan? Kenapa tidak saja di tempat sana itu? Biar kita baca kaki naik ke tempat wudhu supaya bersih. Gimana? Nah ini saya minta ini. Sekarang ini baru minta, belum minta. Jadi kita minta kepada ASN yang ada di Kecamatan Aiman ini, terutama guru SD, untuk itu Jumat itu diberikan gratis kelas 5 dan kelas 6 untuk datang ke musala ini bukan sekolah itu untuk bersihin tempat duduk itu, suatu ditempelkan dengan banner apa dipasang begitu, tidak boleh naikkan alas kaki. Terus ASN yang tempat itu tugasnya untuk mengawasi. Taruh sekarang kita tahu ada kepala SMP 1, 2 nenek Pak Zudi, tugasnya mengawasi masjid itu, jangan harap ada naikkan sandal di tempat duduk. Saya bahkan miris saja ini. Sampai ini terjebak dengan apa lagi tempat ibadahnya. Itu kan kita akan ada masjid. Ya, ini kita masuk tugas tambahan ini. Bagi kita di Asia Timur, di Aiman ini. Jadi kita sekarang masuk jam 7. Itu harus mulai. Nanti kalau sudah menjadi grade, ada di tempat tempatnya, selesai harus kita dapat jam 7. Dan kita harus setelah itu. Dan tidak ada lagi sekarang guru habis jam belajar. Guru itu selama sehari jam sekolah bukan jam sekolah. Urusan lain-lain itu kepala sekolahnya harus ditugasi oleh kepala sekolah, baru ditugasi sekolah. Karena guru bukan mengajar, tapi mendidik, melatih, membimbing. Jadi harus terkait sekolah. Makanya digaji untuk sertifikasi itu, perencanaan dan evaluasi itu hasilnya di depan. Nanti sebaru begini kayak saya besar. Karena lagi kumpulin pintu pasar akan tersijak semua ini. Jelas ini di mana ajarnya? Saya satu baik-baik. Jadi harus besar-besar, air begitu-begitu. Nanti akan bisa dijaga eksplorasinya juga. Ya. Tapi supaya jelas kalau ini SDN satu baik-baik. Kayak saya malah SDN. Jadi kenapa semuanya pun tidak apa-apa tidak sih? Sembunyi kalau mau pacaran kali kalau lagi diangkat banyak lihat. Jadi kalau ada kita dulu itu harus jaga. Ya. Nah terus selanjutnya kita ini harus menjadi contoh yang baik bagi dalam dan luar kedinasan. Makanya tadi itu ada relasi sosial untuk instrumen P3K yang kegiatan di rumah. Jadi Pak Ala itu dianggota dari sekolah pergi dari Layatan. Kalau Layatan dapat di sekolahnya. Ya kan? Itu bisa seperti itu. Nah terus selanjutnya ini kita juga harus terus bersemangat ini, jangan real ini. Biasanya yang real itu seringkali kita lakukan kita tidak banyak bukan. Maka jangan buka banyak-banyak. Utang kita itu maksimal 50% dari utang lumayan. Itu aturan. Ya. Terus yang pertama
Jadi bapak ibu lah yang manajernya. Kita mempunyai sekolah itu tergantung dari bapak ibu kepala sekolah. Mata kita berhasil, ya mari kita terima saran sama ibunya. Tetapi bapak ibu boleh bekerja. Kenapa begitu? Karena pimpinan punya misi yang ingin dicapai dalam pemerintahan. Ayo sekarang bagaimana supaya punya kualitas? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya sekolahnya bagus? Saya selalu bilang bagaimana asri, aman, sejuk, rapi, indah. Sudah sempat kajian Bupati supaya sekolah-sekolah ini menjadi destinasi wisata yang baru. Bagaimana caranya? Mari kita tanam pohon supaya sejuk. Pohon apa? Pohon nangka semuanya. Kenapa pohon nangka? Tiap hari bermanfaat dengan pohon yang lain. Apa manfaatnya? Lidah. Karena kita ini sejak lidah dulu. Nangka itu tidak tinggi, dia kuat untuk akarnya. Tapi yang terpenting lagi, dia bisa melestarikan dua model sasar. Apa itu? Pegawai dan buat juga. Iya kan? Jadi orang pegawai itu tidak mantap kalau ada nangkanya. Berubah lumbung itu kain terbaik dan pakai nangka. Yang selanjutnya bisa juga memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang tidak lulus nanti di PTK. Apa pekerjaannya? Memelihara kambing. Ya kan? Daun nangka itu buat makanan kambing. Sedangkan kuliah di PSN, nggak ada menjadi memelihara kambing yang profesional berkuat. Ya kan? Apalagi selanjutnya, bagaimana itu demo kita supaya ada jadi haknya di bulan itu. Mari kita baginya ada lumbung. Misalnya kuliah itu ada lumbung di sekolah di sana, atau ini di kali di depan ini ada lumbungnya, ada wakil, ubah misalnya. Yang orang baru itu gimana? Rumah-rumahnya pada gitu semua kan? Kenapa kita tidak? Mas sekolah bisa rekayasa itu. Ya kan? Sehingga punya pasti. Itu misalnya, silakan. Kita harapkan itu ada pastinya sama sekolahnya. Terus yang kedua, ini terus kita bekerja Pak Kadis, Pak Bupati, Pak Presiden. Yang terpenting saya sosialisasikan ini tentang pakaian kita sebagai SDM di 2 hari dalam sepekan. Apa yang 2 hari itu? Hari Selasa dan hari Kamis. Termasuk juga hari Senin. Saya lagi mengusulkan ke Sekda supaya pakaian hari Senin itu dia sama warnanya. Jangan pakaian mana dari itu macam-macam warnanya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang berwarna. Supaya satu warna. Tapi supaya satu warna harus seperti pabrik. Tidak boleh pakaian yang begini itu digunakan untuk pengadaan pakaian seragam ASN. Jadi kita harus mengundang, kita koperasi bayar, nanti kita bikin di sana. Cuma satu warnanya. Ini masih kita lagi mengkaji. Tapi yang Selasa ada peraturan Bupati sama hari kan kita tanda-tangani tentang pakaian harian ASN Lombok Timur. Yang hari Selasa itu tenun garis batik, ya kan? Yang hari yang Kamis itu pakaian adat Selasa harian. Yang hari Sabtu itu bebas kepada dikut untuk ngurusnya apa masing-masing. Nah, tapi yang 2 hari ini sekarang program itu sudah direvisi. Tidak ada lagi pilihannya. Hari Selasa itu hanya pakai kain tenun Lombok Timur saja. Jadi kita ngatur ini batas dulu. Jadi bapak ibu guru yang masih punya bakat itu silakan dikumpulkan untuk diamalkan nanti di pesantren kita di Lombok Timur. Setelah saya buka forumnya, jadi banyak yang menggunakan kan. Nah, tapi nanti ini waktunya 2 bulan dikasih waktu. Kenapa pesan? Itu untuk rangka pesan dia. Masing-masing sekolah akan punya warna sendiri. Kepala sekolahnya adanya 1 warna. Sudah tahu nanti, oh kalau ini kayak hidupnya ini kepala sekolah, kecamatan negara. Tapi jangan pakai pengajaran kita, pakai kebakaran kasih balik yang lain. Nah terus
dari Motogading sampai Kebun Haji. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya. Jadi sapu ini jangan harus sapu Solo, apalagi sapu Bali. Lombok Timur punya kebijakan yang kaya orang Gopar. Kenapa? Karena sapu kita sapu dari Solo itu yang jual orang Gopar, bukan orang Mas Pati. Tetapi kita ingin lestari budaya, maju pariwisata, mudah meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau kita pakai sapu dari Amerika Serikat itu atau Bangkrak, maka yang akan bermanfaat yang tidak yang jahit yang kuat. Itulah visinya. Jadi pakai adat itu membantu perkembangan pariwisata kita, melestarikan budaya kita, meningkatkan pendapatan rakyat. Nah, jadi ini kita harus ikhlas. Bila beribadah, kenapa ribat? Karena kita tidak ikhlas. Kenapa ribat? Karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, salah akan menjadi ringan. Ya. Jadi kita membantu masyarakat kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Nah, sebagai ukuran ini sebagai ASN di Lombok Timur. Jadi itu mungkin 5 hal yang harus kita laksanakan. Jadi laksanakan kebijakan, kerja dengan semangat, menjadi contoh bahwa di dalam masuk kerja dan berakhir waktu kerja sudah siap di mana-mana. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengukur? Ini yang penting. Kalau ada aspek kita yang melanggar sini, maka harus dilaksanakan tahapan-tahapan sanksi ini. Sanksi ringan itu seluruhnya dilakukan oleh atasan. Atasan itu kepala sekolahnya, kepala unitnya, kepala dinasnya. Jadi kalau ada ASN di kita yang tidak tadi melanggar seperti ini, maka kepala sekolah yang tugas untuk memberikan dia teguran bertahap, lisan, tertulis, pernyataan tidak puas. Kalau sudah itu, maka serahkan ke atasannya. Itu yang terjadi. Yang kemarin kita panggil itu, ternyata setelah kami verifikasi itulah kenyataan. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti tidak melakukan sanksi itu, maka hukumannya akan diberikan kepada yang berhak hukum dengan hukuman 2 kali lipat. Ada guru yang pernah masuk, tapi pas pada negur, ada orang nanti dan bapak yang hukuman. Kalau misalnya akan diberikan paketnya 1 tahun, ia bermasalah itu, bapak tidak menegurnya, bapak ada 2 tahun. Nah, itu soalnya. Nah, itu bisa dilihat. Oleh karena itu, bapak kita bela orang, masa kita jangan jadi diri lah. Ya kan? Jadi ini jadinya orang-orang kita habis kan, dilaksanakan tugas itu dengan baik. Nah, kami sekarang kita sudah langsung monitor. Setiap hari ada tim yang turun kecamatan, OPD, apel pagi, apel siang, apel sore. Ada kemana sekolah apel? Nah, itu perlu apel tidak ya terserah kepadanya lah. Tapi kalau yang kantor wajib apel. Kenapa kita harus apel? Supaya jelas waktu kita mulai bersama-sama bekerja. Kita bersama-sama selesai bekerja. Apel pagi itu gunanya untuk memastikan kita bersama-sama mulai bekerja. Apel sore itu memastikan kita bersama-sama selesai bekerja. Yang terpenting lagi, jangan apel sore itu kita bisa bersama-sama selama perjalanan, selama nanti balik ke kantor. Dan itu jamnya jam 4.45. Saya ikut. Kalau ada kasihan, ya kapan saja. Tinggal nanti ada laporannya. Pada waktunya kita evaluasi. Ada kalanya tidak. Ya, mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, ini bakal aksi berdatang. Maka ini ada waktunya untuk kita berdiskusi. Saya sudah ngomong di 1 jam 15 menit. Karena ini 75 menit. Karena saya dokter, itu bayarnya 500 per SKS. Kita sebenarnya masuk S2 ini kan. Karena sudah MPD, Bang Ismail itu saya tanya di masuk S3.
dibaca beda yang kita kirim. Nah, saya juga menginginkan kita ada makan-makan. Ya, kalau ada acara kita ada makan-makan, itu air putih saja. Makanya mulai jam 9 selesai jam 12. Selesai harus selesaikan. 3 jam ini kita bisa makan, kita merokok. Ya, tapi air putih harus lebih buat sehat. Ya, sekarang ada makan siang aja, makanya dia mau selesai jam 1 supaya sudah makan. Nah, sebelum jam 1 itu masih makruh. Ya, terima kasih. Oh, silakan. Boleh?